Teman-teman, wacana tax amnesty ini bukannya menghilang, malah makin ramai, teman-teman ya. Gara-gara kemarin Purbaya sudah menolak tax amnesty, kan seharusnya kan sudah cooling down ya. Tetapi malah justru jadi ramai nih mengenai tax amnesty ya. Mari kita lihat berita hari ini. Ini langsung dari DDTC News loh ya. Langsung dari DDTC News mengenai wacana tax amnesty mengemuka lagi. Tanggal 22 September, teman-teman ya. Hari Senin jam 7.30 pagi loh ya. Ini tim IT-nya di TTC luar biasa banget ya. Kita lihat sama-sama. Wacana TA kembali mengemuka seiring dengan masuknya RUU TA ini dalam Prolegnas 2025. Jadi waktu itu nih kita masih ingat ya tahun 2025 bulan Desember 2024 ya sudah masuk ke Prolegnas 2025 gitu. Dan kemudian dia malah menghilang di sepanjang 2025 ini nggak ada kabarnya. Dan kemarin ditanyakan oleh wartawan kepada Purbaya ya, dua wartawan yang tanya ke Purbaya mengenai teks amnesti dan Purbaya dengan tegas menolak teks amnesti. Tetapi kemudian Pak Purbaya justru mengungkapkan ada strategi dia untuk menarik uang dolar dari luar negeri ke dalam negeri dengan memberikan insentif tertentu. Nah, dalam hati gua itu kan teks amnesti namanya gitu ya. Apapun namanya yang lu sebutkan di media ataupun di undang-undang itu adalah teks amnesti gitu loh. Sama seperti 2022 ada PPS tuh, program pengungkapan sukarela. Di balik PPS itu kan itu adalah semangat teks amnesti gitu loh. Indonesia tercatat sudah dua kali melaksanakan TA ya, yakni 2016 dan 2022. Wacana TA Jilid 3 ini mulai mencuat sejak April 2024 tahun lalu nih ya. Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Komisi 11 Pak Misbakum ya, mereka akan membahas RUU Keuangan Negara. Teks amnesti masuk dalam long list katanya, kata Wakil Ketua Badan Legislasi Bapak Martin Manurung. Di harian Kompas, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakum ya, Pak Misbakum menyatakan masuknya RUU TA dalam Prolegnas 2025 adalah proses administrasi biasa di DPR dalam menyiapkan Prolegnas. Menurutnya, RUU tersebut tak dilandasi agenda apapun. Oh, oke. Dia menilai masuknya RUU TA dalam Prolegnas hanya sebagai prosedur administrasi proses pembentukan undang-undang. Kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan pembentukan undang-undang, tidak mungkin dong kita bahas kalau tidak disiapkan. Oke. Kalau tidak dibutuhkan, ya tidak perlu diproses. Ya, oke. Jadi dia dia main aman lah ya. Intinya kami sudah cadangkan di prolegnas. Kalau lu mau pakai ya boleh. Kalau lu nggak mau pakai ya kita buang ke tong sampah. Kira-kira gitu ya. Sementara itu, Menko Purbaya memandang kebijakan TA semestinya tidak diberikan berkali-kali. Selain merusak kredibilitas program, dia khawatir TA berjilid-jilid justru memberikan sinyal bahwa WP boleh menggemplang pajak lantasan pemerintah akan mengampuninya dengan menggelar TA. Ini betul, ini persepsinya Pak Purbaya ini betul. Tetapi pertanyaan berikutnya kan adalah, kalau lu tidak bikin TA, bagaimana strategi lu untuk menaikkan penerimaan pajak? Ya kan? Sedangkan TA kan mudah ya. TA itu barang yang mudah dilakukan, tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah, duit masuk, kan gitu. Ah, tetapi si Pak Purbaya menolak TA, namun nggak ada strategi yang lain, dan kemudian tiba-tiba dia bilang mau narik uang dolar dari luar negeri ke dalam negeri dengan strategi tertentu gitu loh. Padahal strategi itu adalah strategi TA. Memberikan insentif untuk orang wajib pajak melakukan sesuatu, itu namanya tax amnesty. Kalau TA berkali-kali, gimana jadinya kredibilitas amnesti ini kita sudah dengar berkali-kali teman-teman ya dari Pak Purbaya. Perlu diketahui, TA merupakan penghapusan pajak atau pengampunan ya, bukan penghapusan, pengampunan pajak yang seharusnya terhutang. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang pajak dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Oke lah. Menurut Purbaya, pengampunan pajak yang terus-menerus bisa menjadi sinyal buruk bagi penerimaan negara. Dia khawatir WP ogah-ogahan membayar pajak dengan benar karena tahu bakal ada TA. Ini betul ya. Jadi kekhawatiran Pak Purbaya ini betul dan memang terjadi di lapangan, teman-teman ya. Namun berkali-kali gue bilang bahwa orang-orang yang ikut TA bukan hanya orang-orang yang bermasalah. Banyak orang yang tidak bermasalah kemudian terbantu oleh TA. Contohnya orang terima warisan tapi belum pernah dilapor di SPT orang tua maupun di anak. Ini akan terbantu oleh TA. Bayangkan kalau dia harus melalui proses SP2DK, pemeriksaan, aduh pusing ya, mending TA selesai. Nah, untuk itu, pemerintah akan memilih untuk memaksimalkan instrumen yang dimiliki dengan menghimpun setoran pajak.
dalam menghimpun pajak ya. Dia pun menegaskan ke depannya akan fokus mengoptimalkan regulasi. Regulasinya sudah kacau balau, Pak Purbaya. Regulasi itu amburadul sejak dibikin oleh Menteri Sri Mulyani yang kacau balau ya, melangkahi undang-undang, tumpang tindih dan sebagainya, banyak aturan hukum yang nggak jelas, yang justru tidak memberikan keadilan gitu ya. Contohnya gampang, Per 17 2015 sudah berapa tahun yang lalu ya? 2015. Sudah 10 tahun yang lalu masih dipakai oleh pemirsa pajak zaman sekarang. Ketika Per 17 memaksa orang punya keuntungan profit 30%. 30%, dagang apa lu 30% tahun sekarang ya? Tetapi masih dipakai untuk apa? Untuk memeras wajib pajak. Segampang itu ya. Sekaligus menekan penggelapan pajak dalam meningkatkan rasio perpajakan. Sederet langkah ini dinilai penting untuk menjaga kinerja penerimaan pajak sekaligus mendongkrak perekonomian nasional. Apa? Langkah apa yang mau dilakukan? Kalau ada TA setiap berapa tahun, ya udah nanti semuanya menyelundupkan duit. Betul ya, betul kata Pak Purbaya. Gue setuju ya. Selain topik itu masih ada yang lain ya. Oke, oke, oke. Kementerian Keuangan bakal mengandalkan pelaksanaan Cortex System dan Joint Program untuk mengamankan target penerimaan pajak 2026. Nah, ini ibaratnya lu tahu mobil rusak. Lu tahu mobil rusak. Tetapi lu mengandalkan mobil ini untuk pergi ke Bali yang mungkin memakan waktu 1 2 hari 1 malam gitu ya. Ini adalah sebuah kebodohan yang Pak Purbaya tentu saja tidak tidak kemakan sama kebodohan seperti ini ya. Mana bisa lu mengandalkan Cortex sementara Cortexnya masih berantakan, nggak masuk akal, ya kan? Nah ini mesti diberesin nih. Pak Anggito lagi Pak Anggito ya. Ini apa masih dipecat dia ya? Nggak mungkin juga dipecat ya, kan dia keluarganya presiden ya. Oke, udah teman-teman tinggal baca teman-teman ya, tinggal baca aja. Intinya sih TA ini harusnya mengendor, tapi malah mulai dipanas-panasin lagi oleh para media ya. Dan gua rasa akan ada TA. Gua termasuk orang sama seperti Hotman Paris ya. Gua meyakini akan ada TA. Walaupun nggak ada TA, tetapi nama yang lain mungkin muncul. Tetapi basicnya adalah teks amnesti. Sama seperti PPS ya. PPS kan itu program pengungkapan sukarela. Itu bukan TA ya. Tetapi kan jiwanya adalah jiwa TA. Jiwa teks amnesti. Sama. Kemarin Pak Purbaya bilang kita akan eh, menyarankan atau menghimbau orang-orang yang punya duit di luar negeri mau dibawa masuk ke dalam negeri dan kita kasih insentif. Insentifnya apa? Ya, apapun insentif itu sudah pasti itu adalah tes amnesti. Gitu ya. Namun kalau lu tidak menggunakan tes amnesti secara umum, maka itu akan menimbulkan ketidakadilan ya. Karena hanya orang-orang kaya dong yang bisa dapat benefit itu ya, sedangkan orang miskin nggak dapat dong. Nah, gitu. Jadi kalau betul Pak Purbaya akan melaksanakan aturan itu 1 bulan ke depan, maka berarti 1 bulan lagi akan ada tes amnesti, teman-teman ya. 1 Oktober sampai 31 Desember tes amnesti. Ini menurut gue. Tapi kita nantikan bagaimana Pak Purbaya versus DPR versus Prabowo ya. Apakah Prabowo dan DPR menginginkan tes amnesti? Kalau Prabowo dan DPR mau tes amnesti, Pak Purbaya nggak bisa lawan, ya kan? Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa sama teman-teman.